어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corrupti atau corruptus, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, ataupun maling. Corruption berasal dari kata corrupere, suatu kata dari bahasa Latin yang berarti lebih tua. Di dalam bahasa Inggris dinamakan corruption Prancis, korupsi Belanda, dan korupsi Indonesia. Menurut Muhammad Ali 1998, korup berarti busuk, suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan. Faktor penyebab terjadinya korupsi, ada yang tahu? Menurut Jack Bologna terjadi disebabkan oleh Gone, disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, Greek atau tamak. Jika seseorang sudah memiliki sifat tamak atau serakah, pasti ia tidak akan peduli dengan orang lain, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada opportunity atau kesempatan. Jika manusia memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, need, dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, seperti seorang pegawai yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi gaji yang didapatkannya itu termasuk ke dalam kategori rendah. Maka adanya kesempatan dan mempunyai sifat tamak tadi, ia akan melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu ada exposure atau tindakan bila koruptor ditangkap. Faktor penyebab korupsi, ada yang tahu? Yang pertama, lemahnya tata kelola pemerintahan. Yang kedua, ada rendahnya gaji dan insentif dan yang lainnya. Dampak korupsi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di negara ekonomi rendah. Dampak korupsi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi di negara ekonomi rendah. Tindakan korupsi yang merajalela mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Upaya memerangi korupsi. Yang pertama yaitu ada mendesain ulang layanan publik, 2. Memperkuat transparansi, dan lain-lain. Korupsi dalam berbagai perspektif politik. Menurut Nanang DDK 2018 6-10 yang dilakukan dalam bentuk kerugian keuangan dan negara sebuah pemerintahan, tindakan yang melakukan penggelapan aset negara, instansi, ketidakjujuran, kecurangan, dan bentuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam perspektif hukum. Korupsi dalam perspektif hukum keluarga. Contohnya, di dalam sebuah keluarga, salah satu ada yang terlibat korupsi, maka akan menyebabkan pecahnya kepercayaan dan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Yang kedua ada perspektif hukum. Dianggap sebagai tindakan ilegal, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi serta merugikan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada korupsi dalam perspektif hukum Islam. Di dalam hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang merusak dan tidak bermoral. Hukum Islam
menekankan pentingnya akuntabilitas dan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Korupsi dalam perspektif hukum Indonesia. Korupsi diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. Korupsi dalam perspektif hukum internasional. Di dalam hukum internasional dianggap sebagai masalah serius yang merugikan negara-negara di seluruh dunia. Contohnya korupsi di FIFA, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kasus ini melibatkan dengan korupsi oleh para pejabat FIFA menerima suapan. Ciri-ciri korupsi berdampak pada semua orang, melibatkan kekuasaan. Bentuk-bentuk korupsi ada penyuapan, pembelian suara, pembiayaan kampanye, dan nepotisme. Nilai-nilai anti korupsi ada kemandirian, tanggung jawab, keberanian, sederhana, kejujuran, ketidakpedulian, disiplin, dan keadilan. Prinsip-prinsip anti korupsi ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan. Dampak masif korupsi. Dampak korupsi sangat luas dan merusak, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Dampak masif korupsi di politik. Yang pertama ada menghambat proses demokratis, contohnya memanipulasi suara dan penyalahgunaan dana kampanye. Selanjutnya ada menurunkan kepercayaan publik dan lain-lain. Terhadap perusahaan, kerugian finansial, contohnya menunda proyek atau mengganggu rantai pasokan. Kerugian reputasi, investor tidak mempercayai lagi perusahaan tersebut. Terhadap siswa, contohnya yaitu yang pertama ada akses terhadap pendidikan, kualitas pendidikan, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu ada untuk membangun kesadaran. Pendidikan anti korupsi membantu mahasiswa memahami konsep, jenis, dan dampak negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua yaitu penguatan integritas. Mahasiswa yang teredukasi tentang anti korupsi cenderung lebih mampu mempertahankan integritas pribadi dan profesional sehingga mencegah perilaku korup. Yang ketiga yaitu ada agen perubahan. Dengan pemahaman yang kuat tentang anti korupsi, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memerangi korupsi di berbagai tingkatan, baik dalam lingkup akademis maupun sosial. Yang keempat yaitu ada pembentukan karakter. Pendidikan anti korupsi membantu dalam pembentukan karakter mahasiswa, memperkuat nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang bersih dari korupsi. Yang kelima itu ada kesiapan berkontribusi. Mahasiswa yang teredukasi tentang anti korupsi lebih siap untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi saat mereka memasuki dunia kerja dan masyarakat secara lebih luas. Yang keenam yaitu ada menumbuhkan kepemimpinan. Pendidikan anti korupsi dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya dapat membentuk pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu ada kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas, pendidikan anti korupsi dapat menjadi bagian integral dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. Pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kurikulum anti korupsi, integrasi materi anti korupsi dalam kurikulum sekolah termasuk di tingkat perguruan tinggi yang mencakup pengetahuan tentang konsep korupsi, dampaknya, serta cara mencegahnya. Kedua, pelatihan dan workshop.
Penyelenggaraan pelatihan dan workshop itu integritas dan anti korupsi bagi siswa, guru, dan staf administrasi sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan kode etik. Pembentukan dan penegakan kode etik bagi siswa, guru, dan staf sekolah untuk mempromosikan perilaku yang berintegritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu mekanisme pengaduan. Penyediaan mekanisme pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran etika di sekolah, serta memastikan bahwa pelapor tidak mengalami represi atau intimidasi. Yang kelima yaitu pembentukan kelompok anti korupsi. Pembentukan kelompok anti korupsi di sekolah yang melibatkan siswa, guru, dan staf administrasi dalam kegiatan pencegahan korupsi, penyuluhan, dan advokasi integritas. Yang keenam yaitu ada kemitraan dengan institusi anti korupsi. Kerjasama dengan lembaga-lembaga anti korupsi lokal atau nasional untuk menyelenggarakan program-program edukasi, seminar, dan kampanye tentang pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Yang ketujuh yaitu ada pendidikan inklusif, memastikan bahwa pendidikan anti korupsi mencakup semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk siswa, orang tua, guru, staf sekolah, dan pengambil keputusan di tingkat institusi pendidikan.